Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini kami akan membahas sebuah kasus pengeksekusian massal yang pernah terjadi di wilayah Macau, Tiongkok pada tahun 1985. Kasus ini melibatkan sebuah keluarga yang memiliki restoran cukup dikenal di wilayah itu. Namun siapa sangka di balik keberhasilannya, anggota keluarga yang berjumlah 10 orang tewas meregang nyawa di tangan seseorang yang telah mereka tolong dan mereka anggap sebagai saudara dekat. Bagaimana caranya satu orang bisa mengeksekusi 10 orang sekaligus? Dan apa motif di balik itu semua? Jadi beginilah kisah di baliknya. Zheng Lin merupakan seorang pria keturunan Tionghoa yang menjalani kehidupan bersama istrinya yang bernama Chen Hui. Sebagai kepala keluarga, Zheng Lin dikenal sebagai sosok pekerja keras dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Sementara itu istrinya Cheng Hui memegang peran penting dalam mengelola rumah tangga serta mendukung setiap keputusan suaminya. Pernikahan mereka berjalan dengan baik, hingga beberapa tahun setelah mereka menikah, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika mereka dikaruniai 5 orang anak. Putra-putri mereka itu bernama Natalia berusia 18 tahun, Stephanie berusia 12 tahun, Zoe berusia 10 tahun, Joanna berusia 9 tahun, dan yang terakhir seorang putra satu-satunya yang bernama Antonio. Seiring waktu, kebutuhan hidup keluarga Zheng Lin semakin meningkat. Menyadari hal itu, dia dan istrinya pun akhirnya memutuskan untuk merantau ke wilayah Macau dengan harapan mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik. Di tempat tinggal barunya itu, mereka menyisihkan sebagian ruangan agar dapat membuka sebuah usaha kuliner. Keputusan itu berjalan sesuai harapan. Mereka berhasil menyewa sebuah tempat dengan membuka restoran bernama Egg Immortal Restaurant. Pada awalnya, usaha tersebut dirintis dengan penuh perjuangan. Berkat kerja keras dan ketekunan, restoran itu pun perlahan berkembang dan semakin dikenal. Tidak hanya mengandalkan cita rasa masakan yang berkualitas, mereka juga diketahui ramah dan hangat dalam melayani para pelanggan. Dengan itu semua, restoran mereka pun memiliki banyak pelanggan tetap dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Setelah penghasilan yang semakin stabil, kondisi ekonomi keluarga Zheng Lin pun berangsur membaik. Hasil dari usaha restoran dimanfaatkan oleh Zheng Lin untuk memastikan kelima anaknya mendapatkan pendidikan yang layak dan terbaik. Tahun demi tahun berlalu, anggota keluarga lain turut membantu perkembangan restoran tersebut. Mereka adalah Cheng Lirong berusia 70 tahun yang merupakan mertua dari Zheng Lin. Kemudian juga ada Chen Lizeng berusia 60 tahun yang merupakan bibi dari istrinya. Dan yang terakhir, kakak sepupu dari Zheng Lin yang bernama Zheng Boliang yang berusia 61 tahun dan akan ditugaskan sebagai koki. Kehadiran mereka membuat suasana rumah sekaligus restoran semakin ramai dan penuh kehangatan. Saat itu, lingkungan sekitar mengenal keluarga Zheng Lin sebagai keluarga pendatang yang berhasil membangun kehidupan dari usaha dan kerja keras mereka sendiri. Meski demikian, di balik keberhasilan mereka, Zheng Lin dan Cheng Hui ternyata memiliki kebiasaan buruk, yaitu berjudi. Walaupun penghasilan dari restoran sebenarnya sudah lebih dari cukup, keduanya malah terjebak dalam kecanduan terhadap aktivitas judi. Dari dunia perjudian itulah, mereka bertemu dengan seorang pria yang berasal dari Tiongkok yang bernama Huang Ziheng. Meskipun tidak ada latar belakang lengkap tentang keluarganya, tetapi yang jelas dia sebelumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, sehingga dia berpindah-pindah negara dan akhirnya dia pun memilih menetap di wilayah Macau. Meski begitu, Huang Ziheng ini cukup pandai beradaptasi. Kemampuan tersebut membuat dia mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Ketika itu, dia tidak memiliki pekerjaan yang pasti, sehingga dia memanfaatkan relasinya dengan meminjam uang dan memutarkan uang tersebut dengan cara berjudi. Lalu setelah mengetahui latar belakang kehidupan Huang Ziheng, Zheng Lin merasa iba ketika mengetahuinya. Mengingat kedekatan mereka yang telah terjalin cukup lama, dia pun menawarkan Huang Ziheng untuk ikut bekerja di restoran miliknya. Tidak hanya itu, Zheng Lin juga menyediakan sebuah kamar di lantai atas restoran agar Huang Ziheng ini tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa tempat tinggal.
Tawaran itu tentu diterima dengan senang hati oleh Huang Ziheng. Setelah itu, Zheng Ling pun mulai membimbing Huang Ziheng secara bertahap. Awalnya, dia mengajarkan cara melayani pelanggan dengan baik dan sopan. Setelah Huang Ziheng mulai terbiasa, dia kemudian diperkenalkan pada pekerjaan dapur, termasuk meracik beberapa menu yang menjadi favorit pelanggan. Selama berminggu-minggu lamanya, Huang Ziheng mempelajari berbagai tata cara dalam mengelola sebuah restoran. Lambat laun, kepercayaan Zheng Ling terhadap dirinya pun semakin membesar. Bahkan para pelanggan juga mulai merasa akrab dengan Huang Ziheng. Lalu singkat cerita, pada suatu waktu di tahun 1984, hubungan mereka perlahan mulai berubah. Zheng Ling dan istrinya menghabiskan malam dengan bermain judi bersama Huang Ziheng. Pada awalnya, suasana permainan terasa santai dan menyenangkan. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, keberuntungan tampak sepenuhnya berpihak pada Huang Ziheng. Setiap putaran kartu selalu menguntungkan Huang Ziheng, hingga akhirnya permainan tersebut pun berakhir dengan kemenangan besar di pihak Huang Ziheng. Mulai sejak malam itulah, Zheng Ling menanggung hutang dalam jumlah yang cukup banyak kepada Huang Ziheng. Hari demi hari, Huang terus menuntut haknya agar hutang tersebut segera dilunasi. Namun, Zheng Ling hanya mampu memberikan alasan demi alasan untuk mengulur waktu pembayaran selama 1 tahun. Tibalah di malam di tanggal 4 Agustus 1985. Rasa kesal Huang Ziheng akhirnya memuncak akibat penundaan pelunasan hutang yang tak kunjung dibayar. Dia mendatangi Zheng Ling yang saat itu masih berada di restoran bersama anggota keluarganya. Malam itu mereka tengah berkumpul sambil menyiapkan berbagai bahan untuk keperluan esok. Tanpa basa-basi, Huang Ziheng kembali menuntut agar hutangnya segera dibayar. Mendengar hal itu, Zheng Ling bangkit dari tempat duduknya dan meminta agar persoalan tersebut tidak dibicarakan di hadapan putra-putrinya dan juga keluarganya yang lain. Namun, Huang Ziheng tetap tidak berhenti. Dia malah justru menuntut agar kepemilikan restoran dialihkan kepada dirinya sebagai bentuk pelunasan hutang. Mendengar itu, Zheng Ling tentu menolaknya dengan tegas. Baginya restoran tersebut adalah usaha keluarga yang telah dia bangun dengan jerih payah selama bertahun-tahun. Sebagai gantinya, Zheng Ling menawarkan solusi lain dengan berjanji dia akan mencicil hutang itu secara bertahap. Tetapi Huang Ziheng sudah kehilangan kepercayaan terkait janji-janji itu. Dalam keadaan emosi, dia merampas salah satu botol kaca yang ada di atas meja lalu memecahkannya. Tanpa ragu, dia pun menarik putra Zheng Ling yaitu Antonio ke dalam dekapannya sambil menodongkan pecahan botol itu ke arahnya. Sembari mengancam, dia memerintahkan anggota keluarga lain untuk tidak bergerak sedikit pun. Jika ada yang bergerak, maka dia tak segan untuk melukai Antonio. Melihat situasi yang seketika mencekam, Zheng Ling berusaha memohon agar Huang Ziheng menghentikan aksi tersebut. Di samping itu, Huang sama sekali tak mendengar. Dia justru memberikan perintah lain dengan memaksa mereka semua untuk mengikat diri dan membungkam suara. Karena Zheng Ling dan lainnya merasa nyawa mereka juga terancam, mereka tak punya pilihan lain selain menuruti seluruh perintah itu. Setelahnya, Huang Ziheng mengambil lakban dan menutup mulut mereka satu persatu. Di tengah ketegangan itu, salah satu putri Zheng Ling yang bernama Natalia mencoba melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Di saat yang bersamaan, Huang dengan sigap mengambil pecahan botol itu lalu mengejar Natalia hingga sebuah tusukan tepat mengenai bagian lehernya. Dia melakukan tusukan tersebut berulang kali menggunakan ujung botol yang cukup tajam. Sementara itu, anggota keluarga lain hanya bisa terpaku dengan tubuh mereka yang masih terikat dan suara mereka yang teredam. Terlihat mereka semua berusaha berteriak di balik lakban yang menutup mulut mereka. Tak berselang lama, Natalia terjatuh dan tergeletak di lantai dengan cairan merah menggenang di sekitarannya. Melihat kondisi itu, Huang sedikit khawatir. Dalam keadaan kalut, dia menikam perut Antonio dan mendorong tubuhnya hingga bagian kepalanya terbentur kencang ke atas lantai. Sebelum melanjutkan tindakan keji itu, dia bergegas mengunci pintu restoran. Di sisi lain, Zheng Ling yang menyaksikan putra-putrinya terluka, dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya. Namun upayanya tidak berhasil. Huang langsung melayangkan pukulan ke arahnya, kemudian menjerat leher Zheng Ling dengan cukup kuat.
Dalam posisi yang tercekik, Zheng Lin hanya mampu memberontak tanpa bisa memberikan perlawanan. Saat itulah Huang Ziheng meluapkan emosinya dengan berbisik di telinganya. Dia mengatakan kalau dirinya telah bersabar menunggu pembayaran utang tersebut selama 1 tahun penuh. Zheng Lin hanya bisa meneteskan air mata. Setelah beberapa menit berlalu, nafasnya pun semakin terhimpit dengan udara yang kian sulit untuk dihirup. Dan akhirnya, Zheng Lin tewas meregang nyawa. Selang beberapa detik kemudian, pandangan Huang beralih ke arah Cheng Hui yang terus menangis. Di balik lakban yang menutup mulutnya, dia berusaha melontarkan kalimat permohonan dengan suara yang teredam. Hal serupa juga terlihat pada Cheng Lirong dan juga Chen Lizhen, yang mana mereka hanya bisa menatap Huang dengan sorot mata penuh harap, seakan mereka berharap masih tersisa sedikit rasa iba darinya. Bukan merasa tersentuh, pemandangan tersebut justru membuat Huang semakin menggebu untuk melanjutkan perbuatan kejinya. Dia kembali meraih pecahan botol kaca, lalu menggorok Cheng Lirong dan Cheng Lizhen tepat pada bagian leher mereka. Dari sudut lain, kaki Cheng Hui terlihat terus berontak, seolah dia memohon agar Huang menghentikan penyiksaan. Huang Ziheng pun kemudian beralih mencekik leher Cheng Hui. Perlahan isak tangisnya menghilang bersamaan dengan matanya yang terpejam. Lalu sementara itu, ketiga putri Cheng Hui yang bernama Stephanie, Zoe, dan juga Joanna hanya bisa berpasrah. Mereka memejamkan mata seakan sudah menunggu giliran masing-masing. Huang melangkah mendekat ke arah ketiganya, lalu menikam perut ketiga target dengan gerakan cepat dan tanpa ragu. Setelah memastikan seluruhnya telah tewas meregang nyawa, dia mencoba menghitung kembali jumlah anggota keluarga yang ada, dan dia baru menyadari kalau Zheng Boliang tidak berada di restoran. Dan saat itu pula muncul kekhawatiran kalau Zheng Boliang akan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Alhasil, Huang Ziheng pun memanggilnya dan memancingnya datang ke restoran, seolah-olah Zheng Ling sedang menunggu dirinya. Begitu Zheng Boliang tiba di lokasi, Huang Ziheng langsung menyerangnya dengan cepat. Tanpa memberikan kesempatan untuk bereaksi, dia menikam perut Zheng Boliang menggunakan sisa pecahan botol kaca. Tak sempat melawan, nafas Zheng Boliang pun seketika tersengal, bersamaan dengan hantaman-hantaman yang terus dia terima. Hingga akhirnya dia ikut tewas meregang nyawa bersamaan dengan anggota keluarganya yang lain. Setelah semuanya selesai, Huang mulai menyusun jasad-jasad korban. Dia menatanya dengan rapi dan kemudian mengambil beberapa barang dari restoran seperti pisau dan juga gergaji. Dengan menggunakan alat-alat tersebut, dia memisah-misahkan tubuh mereka menjadi beberapa bagian. Membentuk bagian itu menjadi tak beraturan. Seluruh bagian dikumpulkan menjadi satu, menyerupai tumpukan daging sapi yang baru saja dipotong. Proses tersebut menghabiskan waktu yang panjang. Hingga sekitar 8 jam berlalu, tanggal pun telah berganti menjadi tanggal 5 Agustus 1985. Setelah semuanya selesai, dia memasukkan bagian-bagian tersebut ke dalam beberapa kantong plastik yang berbeda. Selanjutnya, dia membersihkan seluruh ruangan dan mengambil sejumlah uang dari restoran dan juga bank milik Zheng Ling dengan tujuan untuk membiayai kebutuhannya. Masih di hari itu, Huang menutup restoran dengan meninggalkan sebuah catatan di bagian depan, seolah-olah tempat itu akan libur selama beberapa hari. Kemudian di hari itu, Huang sibuk membuang bagian-bagian tersebut ke beberapa lokasi berbeda dengan melakukan beberapa kali perjalanan. Sebagian dia buang ke pantai Haksa dan sebagian yang lain dimasukkan ke dalam tong sampah di sekitaran area tersebut. Lalu singkat cerita, 3 hari berlalu tepatnya di tanggal 8 Agustus 1985, Huang Ziheng kembali membuka restoran seperti tidak pernah terjadi apapun. Bahkan dia juga merekrut beberapa karyawan baru untuk membantunya menjalankan operasional di restoran tersebut. Dia berusaha menampilkan suasana normal di hadapan para pelanggan yang mulai mengunjungi sembari menikmati peninggalan Zheng Ling yang ada di sana. Saat itu, para pelanggan tetap sempat menanyakan keberadaan keluarga Zheng Lin, yang mana sebelumnya mereka dikenal sebagai pemilik restoran. Tetapi ketika itu, Huang menanggapi pertanyaan tersebut dengan tenang. Dia memberikan alasan kalau keluarga Zheng Lin sedang pergi berlibur.
Penjelasan itu diterima begitu saja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Meskipun beberapa pengunjung sempat mencium bau menyengat yang berasal dari dalam restoran, mereka tidak menanggapinya sebagai sesuatu yang mencurigakan karena mereka berasumsi di saat itu kemungkinan bau tersebut adalah dari bangkai hewan yang ada di sekitaran area luar restoran. Tak lama dari itu, salah satu anggota keluarga besar Zeng Lin justru melaporkan kepada pihak kepolisian karena merasa ada keanehan pada keluarga mereka. Dia mengaku kalau Zeng Lin dan lainnya menghilang tanpa kabar. Polisi menerima laporan itu lalu mencoba untuk mencari petunjuk. Sementara di tengah laporan, restoran milik Zeng Lin masih tetap beroperasi seperti biasa. Mereka segera mendatangi restoran untuk meminta keterangan langsung dari Huang yang saat itu sedang berada di sana. Di hadapan polisi, dia menjelaskan kalau Zeng Lin dan keluarganya memiliki hutang kepada dirinya. Menurut pengakuan Huang, restoran tersebut diserahkan sebagai bentuk pelunasan, sehingga kepemilikan resto sudah beralih kepada dirinya. Selain itu, dia juga mengaku kalau Zeng Lin beserta keluarganya telah meninggalkan Makau, sehingga dia tidak mengetahui kemana mereka pergi. Mendengar penjelasan itu, polisi tidak langsung mempercayainya. Mereka meminta izin untuk memeriksa surat-surat kepemilikan dan juga dokumen pribadi milik Zeng Lin. Huang Ziheng di saat itu menyerahkan sejumlah berkas yang diminta. Namun saat dilakukan pengecekan lebih lanjut, petugas menemukan kejanggalan. Surat kepemilikan restoran ternyata masih tercatat atas nama Zeng Lin. Tak hanya itu, polisi juga menemukan surat-surat atau akta kelahiran milik putra dan putri Zeng Lin, yang mana jika keluarga tersebut benar-benar meninggalkan Makau, seharusnya dokumen-dokumen penting ikut dibawa oleh mereka. Namun di saat itu, polisi masih menganggap kasus ini sebagai kasus orang hilang. Lalu masih di hari yang sama, sebuah peristiwa mengerikan terjadi di pantai Haksa. Seseorang yang tengah berenang di perairan itu menemukan beberapa bagian anggota tubuh manusia. Awalnya dia menduga potongan-potongan itu merupakan sisa jasad seseorang yang telah dimangsa oleh hiu karena mengingat kondisinya yang tidak utuh. Namun temuan tersebut membuat dia merasa khawatir ketika dia melihat poster orang hilang. Tanpa menunda waktu, penemuan itu segera dilaporkan kepada pihak berwenang. Polisi yang menerima laporan langsung bergerak menuju ke lokasi penemuan. Setibanya di pantai itu, petugas mengamankan seluruh bagian yang ditemukan dan diserahkan ke tim forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hasil pemeriksaan forensik akhirnya mengungkapkan kalau anggota tubuh itu milik Zeng Lin. Sementara bagian lainnya berasal dari anggota keluarganya yang lain. Mengetahui hasil tersebut, polisi langsung merubah kasus laporan keluarga Zeng Lin yang semula orang hilang kini beralih menjadi adanya tindakan pengeksekusian. Polisi melanjutkan penyelidikan dengan menelusuri kemungkinan petunjuk lainnya. Setelah didalami, terungkaplah kalau Huang Ziheng menggunakan rekening bank milik Zeng Lin dengan jumlah transaksi yang mencurigakan. Temuan tersebut membuat polisi segera kembali mendatangi restoran untuk melakukan pemeriksaan. Namun setibanya di lokasi, Huang Ziheng sudah tidak lagi berada di sana. Kehadirannya justru semakin menguatkan dugaan kalau dia sengaja melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab hukum. Singkat cerita, setelah pencarian yang berlangsung cukup lama, yaitu selama hampir 1 tahun, pada tanggal 28 September 1986, Huang Ziheng akhirnya berhasil ditangkap di suatu wilayah di Tiongkok. Dalam pemeriksaan yang memojoki dirinya, dia pun akhirnya mengakui kalau dia telah mengeksekusi Zeng Lin dan seluruh anggota keluarganya. Motif utama adalah perselisihan hutang di antara mereka. Tak lama berselang, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1986, Huang Ziheng resmi didakwa atas 10 tuduhan pengeksekusian. Dengan jumlah korban dan tingkat kekejaman perbuatannya, dia pun akhirnya mendapati hukuman eksekusi. Namun sebelum sempat dia menjalani vonis hukuman yang cukup berat itu, Huang Ziheng malah ditemukan tak bernyawa di dalam selnya. Kematian tersebut menimbulkan berbagai spekulasi. Sejumlah media melaporkan kalau dia diduga tewas akibat serangan dari narapidana lain yang merasa sangat kesal ketika mendengar kasusnya. Sementara itu, sumber berbeda juga menyebutkan kalau Huang Ziheng meninggal dunia akibat penyakit asma kronis yang telah lama dideritanya.
Bagaimanapun, apa yang telah dilakukan Huang Ziheng tidak dapat dibenarkan. Dan setelah berita ini terungkap, kasus ini juga menjadi perbincangan yang ramai di tahun itu. Meskipun tidak adanya bukti yang pasti, tetapi masyarakat yang sempat mengunjungi restoran setelah tidak adanya Zheng Lin, mereka menduga kalau bakpao babi yang disajikan oleh pelaku bisa saja berasal dari bagian-bagian milik korban. Bahkan 2 tahun setelahnya, polisi baru menemukan bagian tubuh lainnya yang dibuang di dalam tong sampah. Setelah semuanya terungkap, restoran tersebut ditutup secara permanen. Hingga kini, bangunan itu beralih menjadi sebuah hotel. Kasus ini menjadi pengingat kalau kecanduan judi menjadi salah satu akar persoalan utama dalam permasalahan hidup. Meskipun secara ekonomi mereka tergolong mampu, keputusan untuk terus terlibat dalam perjudian membuat mereka terjerat hutang dan bergantung pada pihak yang salah. Semula perjudian terlihat menjadi tambahan solusi ekonomi, hingga akhirnya berdampak pada kerugian finansial dan membuka masalah baru. Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana lingkungan sosial yang berpengaruh pada kehidupan, yang mana korban bertemu dengan pelaku melalui lingkaran yang salah. Di dalam kasus ini, meskipun perbuatan pelaku salah, tetapi segala macam hutang tetap menjadi bagian dari tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi oleh korban. Sebagaimana mestinya perjanjian apapun sudah seharusnya ditepati. Tetapi di samping itu, kita juga tidak bisa menyalahkan korban. Bagaimanapun, dia juga sempat memberikan kehidupan yang lebih baik kepada pelaku, yaitu memberinya tempat tinggal dan juga pekerjaan. Dari semua hal itu, semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran baik bagi kita semua, agar kita lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain dan lebih bijak dalam memilih lingkungan pertemanan. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.